Hai, izinkan kami berbagi cerita. Cerita tentang sebuah petua hidup, warisan para leluhur dari bumi Pasundan. Kukus ngelun kahanap kasang batara kabatari naga raja kabatari naga suci kata ini walaupun kecil saya kuat, kata ini saya kuat, kata ini saya paling tinggi kuat. Coba Abah mau nanya, ini akan tunduk ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Nah itu ke bawah tuh. Jadi kita akan jadi kekuatan kalau bersatu. Contohnya kita makan pakai ini nggak bisa pakai satu, pakai dua nggak bisa, pakai tiga susah, masih susah, pakai empat juga susah. Nah di sini ada disebut indung ibu jari. Nah kembali tunduk ke ibunya, jadi ada kekuatan. Nah itu ya. Nah itu kata Abah mulainya asah, asih, asuh. Jadi kataannya asah, asih, asuh. Asah itu kata Sundanya atau cek Sundana lamun asah teh kudu berjuang, pembelajaran, diajar ngeguar segala rupa hal anu teu acan kabuka kudu dibuka. Sabab asah, asah teh supaya ngeusi lamun cek dina pakarang supaya seukeut diasah, asah. Ya. Lamun geus cukup asah, seukeut berarti asih. Kita mungkin pernah berpikir atau merasa bahwa kita sudah tahu segalanya. Kita kerap kali terjebak pada rasa malas dan juga rasa cepat puas. Namun, apakah benar kita sudah mencapai puncak kemampuan kita? Apakah tidak ada lagi yang bisa kita pelajari? Melalui petua hidup Silih Asah, kita diajak untuk terus mau belajar, bertumbuh, dan juga berkembang bersama-sama. Kita diajak untuk saling mengasah dan saling menguji satu sama lain, agar kita semua dapat tumbuh dan berkembang ke tahap selanjutnya bersama-sama. Ya. Lamun geus cukup asah, seukeut berarti asih. Tina asih, tina asah, asih, asuh, asahna. Geus cukup sagala rupa perjuangan kahonta kudu asih. Ai asih kudu mikanyaah. Sabab tina perjalanan, wah tina ilmu, tina harta, kudu aya amalna jeung Dalam hidup, kita seringkali terjebak oleh kesibukan dan rutinitas kita sehari-hari.
Kita jadi hanya terfokus pada diri kita sendiri dan kerap kali lupa bahwa kebahagiaan dan kesuksesan sejati tidak hanya diperoleh oleh keberhasilan individu, melainkan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama dan lingkungan kita. Melalui petuah hidup Silih Asih, kita diajak untuk saling menghormati dan mengasihi sesama, tanpa memandang latar belakang suku, budaya, ras, bahkan kepercayaan sekalipun. Tidak hanya dengan manusia, kita juga diajak untuk menjaga hubungan baik dengan Sang Pencipta dan seluruh ciptaannya. Terapkannya begini, jadi kita kan lagi kuliah, belajar ilmu, ya. Jadi dari hasil ilmu itu, untuk apa ilmu? Kalau nggak ada amalnya. Jadi termasuk dari ilmu ngisi amal. Amal itu isinya welas asih, ya, ke sesama hidupnya. Paling penting itu, iya. Sebab ada cerita ilmu tanpa amal sama dengan tangkal nggak berakar, ya. Nah itu. Asah, asih, asuh. Lamun geus sagala cukup, sagala rupa geus kahontal cita-cita na sok atuh. Gera asuh. Dulur-dulur anu disahanapeun. Mun kahirupanana anu renah, gera angkat gera asuh. Nu elmuna renah lain di runtuhkeun tapi diangkat, diasuh. Jadi asah, asih, asuh. Kudu silih asah, silih asih, silih asuh. Diguarkeun sunana atuh sing welas asih. Silih asuh merupakan sebuah upaya nyata. Upaya untuk saling mengasihi dan menyayangi sesama manusia. Dengan segala kemampuan yang telah kita asah, kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakannya secara bijaksana. Kita dibekali akal budi dan juga kehendak bebas untuk menjadi manusia yang lebih peka terhadap kondisi lingkungan sekitar. Melalui petuah ini, kita diajak untuk menemani dan membantu mereka yang lebih lemah sampai dapat bangkit dari keterpurukan mereka. Ini, kalau anak muda sekarang kan mencari ilmu betul-betul semangat, ilmunya seperti kuliah apa. Ya, coba Abah mau nanya. Kalian sekarang lagi mencari ilmu luhur tinggi. Abah mau nanya, kalian kalau udah lamun geus nepi ka luhur dek ka mana? Sabab tujuanana ka luhur, ilmu luhur, lamun geus ka luhur tujuanana ka mana? Kembali lagi. Ya, nah itu tujuannya kahanap. Sabab lamun ilmu geus luhur geura tingali kahanap. Dulur-dulur, batur, nagara, tulunganeun nya. Nah eta. Jadi ulah geus ka luhur ngingkig ka luhur are ka mana? Kembali. Sabab tadi artian di Batu Masigit kan gitu. Ya. Keagungan yang maha agung, kekuasaan maha kuasa, sebegitu indahna dikembalikan manusia renah, kecil, naik juga ditarik orang, ya. Nah itu kata Abah begini, harus rendah hati, bukan merendahkan hati, tapi rendah hati. Nah itu intinya. Nah, amanat dari Abah sebagai orang tua lah ke anak-anak muda, apa tahu orang muda mudi ya semuanya, coba kita hidup di alam, ya. Cuma hidup di alam cuma ngalaman hirup, sebab alam tetap berjalan, manusia cuma ngalaman hidup sementara, ya. Coba harus
ikuti. Ingat, ke alam, ke benda alam, kita hidup ngalamin. Ngalaman hidup, ngalaman. Jadi alam, benda alam, ngalaman. Manusia ngalaman, berarti kudu soson-soson. Belajar, soson-soson, amal, soson-soson beribadah. Ya, tah didinya abah amanat. Sing inget, karena budaya. Sabab cikal bakalna teh adat jeung budaya. Naon adat? Aya adat manusia hirup nyamung kahirupan nyamung dina budaya. Ai budaya budina dayana upayana. Sok budina geura silih sopanan antara urang jeung urang. Dayana baradana sing sehat. Upayana sok perjuangkeun masing-masing adatna masing-masing budayana nu aya di Indonesia supaya kapetik hasil ka ala buahna. Sabab aya bahasa papatah lamun hiji bangsa geus cuel kana budayana tunggu karuksakanana. Entong ditunggu karuksakanana luar budayana. Sakitu amanat teh Abah. Sebagai orang muda Katolik, kita kembali diajak untuk menjadi manusia yang berbudi dengan menghargai dan mengasihi seluruh ciptaannya. Selama kita hidup, kita juga diajak untuk terus berupaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Tentunya kita juga diajak untuk berupaya rawat seluruh budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur kita. Di tengah kehidupan yang kian kompleks, penerapan silih asa, silih asi, dan silih asuh menjadi kian penting. Oleh karena itu, mari kita refleksikan. Maukah kita berkembang dan bertumbuh bersama? Sudahkah kita keluar dari zona nyaman, berproses, dan terus mengasah kemampuan kita? Sudahkah kita menyayangi dan mengasihi sesama dan seluruh ciptaannya? Sudahkah kita peka terhadap kebutuhan sesama dan lingkungan sekitar kita? Maukah kita merendahkan hati dan memberikan diri untuk berbagi dan membantu mereka yang lemah? Perjalanan kami tidak berhenti sampai di sini. Pendakian menuju Gunung Padang, menuju cahaya yang diajarkan oleh para leluhur bumi Pasundan masih terus kami perjuangkan. Kami percaya bahwa dengan silih asa, silih asih, dan silih asuh, kita dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, damai, dan tentunya penuh dengan rasa cinta kasih. Sehingga kita semua dapat mempererat ikatan sebagai satu bangsa Indonesia yang besar dan beragam. Diede 2023. Hai orang muda dari Nusantara, berkumpul bersama dalam Yesus, melayani dan ikut kehendak dari Tuhan Allah Bapa kita. Janganlah kau takut untuk jadi abdi Tuhan, wartakan kerajaannya, bersaksi pada dunia. Bangkitlah, bersaksilah, wartakan pada sesama agungnya kasih Tuhan, berakar, bertumbuh, kobarkan api cinta kasihnya. Berjiwa besar, wahai bangsa peziarah.